Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'in ala muriddinaddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi asir wa la tu'asir. Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Hadirin muhtaramin, para alim, para kiai, para bunyai, wabil khusus yang saya hormati segenap dzurriyyah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ada Bunyai Farida Shalahuddin Wahid, ada Gus Fahmi, ada Gus Riza, ada Bunyai Leli, Bunyai Khamna, saya hormati, ada Bu Aisyah, Neng Nungki. Saya panggil Ning biar awet muda. Ketua Yayasan Hasyim Asy'ari, Dr. Rifki Effendi. Ketua Majelis Masyayikh Pondok Pesantren Tebireng, Kiai Haji Ahmad Musta'in Syafi'i, Dr. Kiai Haji Ahmad Musta'in Syafi'i. Ketua Umum Presidium Nasional, Profesor Dr. Maskuri Bakri, Sekretaris Dr. Ustadz Roziki yang saya hormati, Bendahara IKPT Gus Hasanuddin Wahid, segenap jajaran pengurus IKPT, ada yang saya hormati Kiai Haji Junaidi Hidayat, pengasuh Pondok Al-Aqabah, segenap panitia yang diketuai Ibu Ida Khairul Idawati dengan seluruh jajaran kepanitiaan. Alhamdulillah, ini kerja kerasnya panitia membuahkan hasil, semuanya menjadi gembira. 3 hari, ada katanya yang nggak tidur 2 hari, 5 hari malah nggak tidur, dan alhamdulillah hasilnya menjadikan semua orang bergembira, berbahagia. Pertemuan pada siang hari ini, dan saya sampaikan terima kasih, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, seluruh ketua PW IKPT, PC IKPT se-Indonesia. Ini ada ketua pembangunan Geraha IKPT, Dr. Kiai Haji Samsul Ma'arif. Ini mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Ada Forkopimcam Kecamatan Dewa, dan hadirin hadirat rahmatullah. Ini alhamdulillah kita pada siang hari ini kita sampai pada akhir acara. Ini cuma memang sudah mulai panas, jadi ya kita harus nggak boleh lama-lama ini. Dan ini betul-betul surprise, betul-betul menggembirakan. 3 tahun IKPT, mulai dari tahun 2022, kita reorganisasi IKPT. Sekarang sudah berdiri 82 pengurus cabang, 16 pengurus wilayah, 18 pengurus wilayah.
termasuk cabang Mekah dan cabang Mesir. Ini satu gerakan yang luar biasa. Dan ini semuanya didasari hanya untuk menjadikan forum silaturahim. Forum silaturahim nampaknya menarik bagi semua alumni Tebu Ireng ini. Nah kemudian apa yang harus dilakukan? Ini kita ketemuan bersilaturahim, tetapi toh kalau sekedar ketemu-ketemu saja manfaatnya kurang. Oleh karena itu ini ada program-program. Nah, ini program yang sudah disusun ini untuk mendirikan Geraha IKPT, membangun Geraha IKPT, dan dengan kebersamaan dari tadi malam sampai siang hari ini 1.200 dump truck target yang diberikan kepada panitia, dan akhirnya siang ini sudah tercapai. Luar biasa. Berapa uangnya itu? Dikali 550 itu 600 sekian juta. Ini dalam waktu tadi malam dan pagi ini. Ditambah lagi tadi ada santunan kepada anak yatim. Ini semuanya sudah lengkap dilakukan. Dan apa yang disampaikan Kiai Musta'in Syafi'i tadi, kita minal muttaqin, takwa, semuanya sama, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang yang paling ringan takwanya ahli ibadah, wiritan, terus kemudian apa lagi, istighosah, sama takwa juga. Tapi kalau ahli ilmi itu takwanya beda. Takwanya ahli ilmi itu memberikan manfaat kepada yang lain. Menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Terketuklah hati Kiai Musta'in Syafi'i melihat ini, saya gak mau kalah. Ini nilai pahalanya besar ini. Memberikan santunan kepada anak-anak yatim ini. Gak mau kalah. Ini alhamdulillah. Ini takwanya ahli ilmi. Nah mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah dicurahkan barokah rahmatnya kepada kita semuanya. Jadi dari kegiatan IKPT yang alhamdulillah sampai pada hari ini semangat untuk berkumpul, semangat untuk bagaimana kita memberikan manfaat kepada orang lain. Memberikan manfaat kepada seluruh manusia. Dan tentunya itu ada dasarnya. Kalau namanya alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng yang belajar di Pondok Tebu Ireng itu kemudian mendapatkan tuntunan bagaimana menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Maka sekarang inilah sudah mulai nambah. Jadi ini maaf, mic-nya pun udah capek rupanya. Ini IKPT yang luar biasa, IKPT yang membanggakan. Kita kumpul tidak ada target-target apalagi kemudian membebani yang lain. Tetapi ini dengan ikhlas karena paham. Alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng paham. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bentuk daripada ketakwaan itu adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Kepada kepada komunitas, kepada IKPT, kepada anak-anak yatim, kepada yang lain. Manfaat-manfaat itulah
yang akan mengalir pahalanya menjadi kemanfaatan yang tidak ada habis-habisnya. Jadi ini adalah wajah daripada alumni Tebu Ireng dengan keilmuannya, paham bisa membedakan bagaimana amaliah-amaliah sebagai ahli ibadah, paham amaliah-amaliah sebagai ahli ilmu. Dan Bu Ida terima kasih kerja kerasnya, Bu Nyek Hafsah, semuanya terima kasih. Dan juga saya sampaikan terima kasih kepada seluruh alumni yang hadir pada hari ini, yang sudah mulai dari beberapa hari yang lalu. Nah, kalau panitia 5 hari sebelumnya. Nah, kalau peserta-peserta barangkali kemarin atau 2 hari yang lalu sudah dibuka. Tapi kenapa? Ini menjadi menarik. Banyak pertanyaan-pertanyaan, apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan? Apa yang didapatkan? Ilmu yang didapatkan. Kemudian sekarang ini apa? Bagaimana kita mengamalkannya? Dari sisi kemanfaatan sudah sangat terbukti. Banyak yang sudah dilakukan. Cabang-cabang sudah terbentuk, sudah berdiri. Pengurus wilayah sudah 18 pengurus wilayah. Dan itu menjadikan satu klaster-klaster yang kalau disatukan menjadi satu ukhuwah, bentuk ukhuwah kita membangun sebagaimana apa yang dilakukan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dan tentunya kita juga meneladani Ki Hasyim Asy'ari. Beliau hal yang sama. Beliau itu tidak wiritan tok. Beliau itu kalau dibilang takwanya itu diamalkan dalam bentuk-bentuk kemanfaatan. Walaupun juga wiritannya banyak. Tapi yang namanya ibadah-ibadah itu kemudian beliau itu ahli ilmu. Maka kemudian beliau memilih banyak hal yang memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Jadi kalau tanah, beliau itu meninggalkan tanah begitu banyak. Ada di Jombok, bahkan tadi malam disampaikan oleh Kiai Musta'in Syafi'i. Beliau itu ada tanah yang diwakafkan untuk pasar. Dan itu sesuatu yang jadi pertanyaan. Nah, kita aja ilmunya aja kita nggak nyampe. Kenapa beliau mewakafkan tanah untuk pasar? Nah, ini jadi ilmunya itu betul-betul beliau itu paham apa yang menjadi manfaat. Nah, ini barangkali kita perlu mikir yang dilakukan oleh Hadratus Syekh itu hakikatnya apa. Baru tanah wakaf untuk pasar kita sudah bingung. Kenapa? Kalau untuk masjid biasa, untuk pondok biasa, udah umum. Tapi ada tanah diwakafkan untuk pasar. Hakikatnya apa? Paling tidak kalau ada orang-orang melakukan transaksi, nah itu barangkali diambil manfaatnya di situ. Nah kemudian kalau ingat transaksinya ada di situ, ingat ini tanah siapa? Ini tanahnya Ki Hasyim Asy'ari. Kemudian ikut mendoakan. Tetapi ini sesuatu yang enggak umum. Tetapi dilakukan oleh Hadratus Syekh. Banyak amalan-amalan beliau itu penuh dengan hakikat. Sampai sekarang ini kita masih mikir sebetulnya banyak tulisan-tulisan beliau. Jadi yang sekarang ini kita ditinggali, diwarisi aset-aset. Kalau disebut aset, tapi semua aset itu sudah diwakafkan. Oleh karena itu ini milik Allah semuanya. Nah kita ini sebagai penjaga, pengelola. Dan hati-hati, ini yang mengelola kalau mau diambil sendiri itu namanya memanfaatkan tanah wakaf. Itu nanti ada resikonya juga. Nah,
Oleh karena itu ini kita kelola sama-sama, maka kemudian saya kebetulan diamanai sebagai pengasuh, bukan pemilik, yang lain-lain juga sama, semuanya di posisi masing-masing, dan itu juga bukan hanya milik keluarga, tetapi juga ini melibatkan semua orang yang baik memikirkan bagaimana pengembangan Islam di masa yang akan datang. Lah monggo, karena emang di Yayasan Tebuireng itu sekarang itu sudah dari Duriah ada, kemudian sudah ada lagi yang bukan Duriah. Dari alumni ada Profesor Maskuri, ada Profesor Ridwan Nasir yang baru saja wafat. Dan itu sih kita sudah kita sudah ambil dari alumni-alumni supaya lebih luas jangkauan pemikiran-pemikiran dari Pondok Pesantren Tebuireng ini. Dan itu kita bisa data semuanya, aset-aset itu, dan itulah bersama-sama dengan alumni-alumni yang ada. Nah, mari kita pikirkan sama-sama. Oleh karena itu pada saat IKPT mau mencari tanah, kami mau beli tanah untuk bangun geraha IKPT. Tak pikir-pikir kok sumbung ya. Ini tanah yang ada bukan tanah pribadi, bukan tanah milik keluarga, ini tanah wakaf. Maka saya tanya, itu untuk pribadi atau untuk apa? Sertifikat pribadi, saya mikir. Tapi kalau ini untuk kepentingan IKPT, IKPT pun harus ikut mikirin Pondok Pesantren Tebuireng. Maka oleh karena itu saya sampaikan, pakai aja tanah yang ada. Musyawarahkan dengan lantai 2 sana. Kira-kira nggak mengganggu itu yang mana? Silakan. Oleh karena itu ini tadi saya juga belum pernah melihat tanah itu. Tapi yang saya pikir tanah itu apa? Wakaf, ya udah. Silakan dimanfaatkan untuk sebaik-baik manfaat kepada pondok juga. Nah, tetapi sebetulnya ada hal yang lebih penting lagi yang diwariskan oleh Hadratus Syekh. Di sini beliau itu sejak awal di Tebuireng itu sangat produktif di dalam menulis. Tulisannya sangat banyak. Dan tulisan-tulisan beliau itu sampai sekarang masih menjadi rujukan. Kalau kita mau mencari, kita mau mengumpulkan, paling enggak ada Irsyadus Syari. Kemudian ada lembaran-lembaran begitu banyaknya. Dan itu sampai sekarang itu masih beberapa itu kita masih belum bisa pahami. Ini sebetulnya pemikiran beliau itu seperti apa? Seperti tadi yang dibacakan Kiai Musta'in Syafi'i, Adabul Alim wal Muta'alim. Nah, kalau kita baca sebetulnya kemana sih ini arahnya? Kalau kita enggak kemudian kita menelusur kembali bagaimana ceritanya, asbabul wurudnya, kenapa beliau menuliskan ini. Nah, beliau menuliskan ini tahun 1925. Pada saat itu, Islam Ahli Sunnah wal Jamaah ditinggalkan oleh Syarikat Islam tahun 1923. Enggak punya wadah. Kemudian Belanda, pemerintah Belanda mau memberlakukan ordonansi perkawinan sama ordonansi guru liar. Itu yang menjadi korban itu adalah umat Islam, khususnya Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, ini dalam kondisi yang lagi sulit. Udah begitu Kiai Ahmad Dahlan sebagai tokoh Islam wafat tahun 1923. Syekhona Khalil wafat juga tahun 1925. Jadi tokoh-tokoh Islam mulai wafat, itu kemudian ini umat Islam khususnya yang mengikuti faham ahli sunnah wal jamaah tidak punya wadah. Maka kemudian Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari menuliskan Adabul Alim wal Muta'alim. Nah, kalau kita merujuk ke situ ya mungkin nanti rupanya ini untuk memperkuat keteguhan iman. Nah,
Karena iman itu ya berhubungan kita harus menata hati kita untuk hablum minallah. Karena kalau itu yang di bab-bab awal itu hubungan antara murid dengan guru. Lah di bab-bab terakhir, bab 8, adab terhadap buku. Nah itu kan susah kita memahaminya. Hanya kita memahami bahwa ini buku untuk menuntun semua santri di Tebuireng itu untuk supaya hatinya itu terlibat. Nah ini masalah itu sekarang ini kita semakin merasakan bahwa ahli ilmu itu harus menggunakan nurani. Nah kita banyak mengamalkan itu ya sebagai ahli ibadah. Wah ada yang senang sekali, oh ini namanya nanti istighosah. Nah, tetapi bahwa alumni Tebuireng nomor satu adalah keilmuan. Apa yang diwariskan, apa yang ditinggalkan oleh Hadratus Syekh. Banyak yang masih belum kita pahami. Beliau nuliskan lagi Dhaul Misbah. Buku mengenai perkawinan tipis, sederhana. Nah itu ditulis kurang lebih di antara tahun 1925 sampai 1930 karena ada ordonansi perkawinan. Jadi beliau menulis buku itu adalah untuk merespon kondisi yang ada di zamannya itu. Tahun 30 demikian juga beliau menulis Mawaid. Nah, kemudian organisasi-organisasi dikumpulkan. Nah, kemudian tahun 37 mendirikan Majelis Islam A'la Indonesia. Majelis Islam A'la Indonesia itu didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari dan pada awal pendiriannya itu menaungi 13 organisasi Islam yang ada di Indonesia yang kemudian terus bertambah karena menyikapi ordonansi perkawinannya Belanda. Nah, pertanyaannya, bagaimana beliau bisa mengumpulkan organisasi-organisasi yang berbeda fahamnya? Karena di situ ada Wahabi, ada Habaib juga, ada Syarikat Islam, ada Muhammadiyah, ada apalagi 13 organisasi Islam dinaungi Majelis Islam A'la Indonesia yang didirikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah itu yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana caranya? Ada satu orang yang dari cerita tutur ayahnya menceritakan bapak kula rumiyin nggih ngaji ten di Tebuireng zaman Hadratus Syekh. Sing ngaji niku tumut sedanten. Wahabi ngaji. Terus Syarikat Islam ngaji, terus Muhammadiyah ngaji, semuanya 13 itu beda faham yang sangat ekstrim dan itu bisa dikumpulkan di Tebuireng. Apa yang menjadi modal, apa yang menjadi bekal Hadratus Syekh bisa mengumpulkan itu. Maka kemudian terfikir satu-satunya sarana untuk bisa mengumpulkan kelompok-kelompok, organisasi-organisasi itu adalah kematangan ilmu. Oleh karena itu, maka kita kalau membaca tulisan Hadratus Syekh, ini ilmu yang begitu dikuasai oleh Hadratus Syekh. Ilmu yang sangat difahami oleh Hadratus Syekh. Kembali lagi bahwa beliau mengamalkan ilmu itu karena memang beliau ahli ilmu. Ibadahnya nggak banyak yang ditonjolkan, tapi ilmunya yang sangat ditonjolkan. Itu menjadi satu warisan yang sekarang ini kita sedang menghadapi begitu banyaknya tulisan-tulisan beliau yang masih belum bisa kita pahami, apalagi mengamalkannya. Nah, ini monggo sama-sama. Nah, ini kenapa saya sampaikan ada MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia tahun 37 didirikan oleh Hadratus Syekh. Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan itu menamai 13. Kemudian bertambah sampai kemudian ada 25 organisasi.
Tahun 38 NU digabungkan, padahal NU di bawah Rois Akbar. Baru setahun kemudian digabungkan. Kemudian masuk lagi yang namanya PAI, Persatuan Arab Indonesia. GAPI itu gabungan politik Indonesia, di situ ada politik-politik yang non-Islam juga ikut gabung juga. Jadi pernah di Indonesia umat, tidak hanya umat Islam, tapi semua komponen bangsa ini pernah menyatu. Perjalanan selanjutnya, tahun 41 Jepang masuk, 42 Jepang masuk, tahun 43 rupanya ada salah faham. 43 itu ada orang yang menghadap Belanda menggunakan nama MIAI. Minta fasilitas kepada Jepang. Katanya Jepang, ini orang mikiri dirinya sendiri aja. Ini MIAI ini udah bubarkan aja. Itu kemudian MIAI bubar tahun 1943. Selanjutnya Jepang mengundang Kiai Hasyim Asy'ari. Ini perlu ditata lagi, dibikin organisasi. Maka kemudian berdirilah Masumi tahun 1943 itu. Masumi, kemudian komunikasi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan pemerintah Jepang. Akhirnya 17 Agustus tahun 1945 bangsa Indonesia dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ini kami nyatakan kemerdekaan. Dan proklamasi itu didasari dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali lagi sebelum itu, saya nggak tahu, belum menunjukkan adanya satu perjuangan. Apalagi perjuangan bersenjata. Tapi tahu Indonesia merdeka. Tetapi kalau kemudian kita kembali lagi, NU berdiri tahun 1926, kemudian menyusun Konun Asasi. Nah, Konun Asasi itu tujuannya adalah untuk membangun ukhuwah umat Islam. Dan itu tercapai pada saat mendirikan MIAI tahun 37, bersambung 38 terus. Dan kalau ukhuwah itu bisa tercapai, maka kemudian ridho Allah lah yang didapat oleh bangsa ini. Dengan ridho Allah, yadullahi ala jamaah, anugerah yang begitu besar, kenikmatan yang begitu besar, akhirnya Indonesia mampu menyatakan proklamasi kemerdekaan. Nah, itu dari apa yang saya baca, apa yang saya lihat dari perjalanan harokah para alim, para ulama, para aulia pada saat itu. Maka begitu pentingnya ukhuwah itu. Dengan ridha Allah, ukhuwah itu Allah akan menjadikan sebuah bangsa itu akan menjadi kuat dan itu akan mengalahkan apapun. Nah, oleh karena itu ini modal bagi IKPT. IKPT udah sama-sama semangat ahli ilmu semuanya. Ini insya Allah ini memberikan manfaat yang luas kepada IKPT sendiri, kemudian kepada Pondok Pesantren Tebu Ireng dan seluruh keluarga besar IKPT ini. Nah, mudah-mudahan semangat ini terus berkembang dan tidak hanya manfaat untuk keluarga IKPT dan Pondok Tebu Ireng, tapi akan ke depan lagi semakin besar untuk memberikan manfaat daripada bangsa Indonesia ini, di mana kita sudah mencanangkan Indonesia emas tahun 2045. Mudah-mudahan IKPT Pondok Pesantren Tebu Ireng ikut berperan untuk mendorong Indonesia ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.